Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dengan NIM 057890276. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah-langkah pengerjaan studi kasus menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram di sebuah rumah sakit. Nah, untuk soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Nah, pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Untuk pembuatan IRD-nya di sini saya menggunakan Israel.io. Nah, dari studi kasus yang tadi sudah saya bacakan, kita tuh diminta untuk mengelola data dokter, pasien, pendaftaran, dan juga resep. Nah, langkah pertama tuh kita harus menentukan dulu entitasnya ada apa saja. Nah, di sini saya sudah menentukan ada 4 entitas utama. Itu yang pertama di sini ada entitas dokter. Yang kedua ada entitas pasien. Kemudian ada entitas resep dan ada entitas pendaftaran. Oke. Nah, setelah menentukan entitasnya ada apa saja, langkah selanjutnya itu kita harus menentukan atribut dan juga primary key dari masing-masing entitasnya. Untuk di entitas dokter, kita tambahkan dulu primary key-nya. Primary key-nya di sini saya menentukan kalau untuk di entitas dokter itu ada di ID dokter. Sedangkan untuk atributnya, ini yang pertama dia tuh ada nama dokter, dan yang kedua ada spesialis. Jadi, hanya ada 2 buat dokter atributnya. Nah, untuk pasien kita tambahkan dulu primary key-nya. Nah, untuk pasien di sini saya menentukan primary key-nya itu adalah ID pasien. Kemudian untuk atributnya di sini yang pertama ada nama pasien, ya. Kedua ada alamatnya. 3 ada tanggal lahir. Keempat ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, untuk pasien kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk resep, primary key-nya kita tambahkan dulu. Primary key-nya dia tuh ada di nomor web. Atributnya pertama ada tanggal resep. Kedua ada nomor tanggal resep, kemudian ada isi resepnya, kemudian ada di sini tuh dosisnya berapa. Nah, untuk di resep dia harusnya memiliki yang namanya foreign key atau kunci dari orang, dari entitas yang lain yang dipakai di sini. Nah, dia tuh pertama ada
Intinya ada ID dokter sebagai yang apa namanya tuh, karena tadi dia kan apa, akan membuat resep dokternya, resep obatnya, kemudian ada ID pasien. Oke, sedangkan untuk pendaftaran, untuk primary key-nya untuk di pendaftaran saya menentukan ada di eh, nomor pendaftaran. Kemudian untuk atributnya di sini ada tanggal daftar dan juga ada jam daftar. Nah, untuk pendaftaran juga dia ada foreign key-nya, itu ada di ID pasien. Oke, itu kita sudah menentukan entitas serta primary key, atribut serta foreign key yang ada di masing-masing entitasnya. Langkah selanjutnya adalah kita tuh menentukan yang namanya relasinya. Nah, untuk relasi antara pasien dan juga pendaftaran, karena kenapa sih satu pasien tuh bisa pendaftar berkali-kali, berarti dia tuh untuk relasinya ada di one to many. Kita tambahkan dulu relasinya di sini. Berarti di sini tuh mendaftar. Jadi di sini one to many. Ini juga tambahin teks saja ini sama ini juga. Nah, kemudian untuk relasi antara pasien dan juga dokter, tadi kan apa sih, sesuai dengan soal dokter tuh banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien, berarti relasi antara dokter dan juga pasien itu adalah many to many. Ini kita tambahkan pemeriksaan. Tadi apa, many to many, yang ini kita masukkan dari pasien ke sini, kemudian kita rubah dulu di many to many, ini sama. Many to many juga. Nah, kemudian untuk relasi antara dokter dan juga resep itu karena satu dokter bisa membuat banyak resep, berarti one to many. Jadi entitasnya relationnya dulu, aturan entitas, yaitu membuat one to many one to many one to many. Oke, mungkin ini hasil akhir dari IRD yang saya buat untuk informasi rumah sakit tersebut. Semoga pasti gambaran dari hasil yang saya kerjakan ini bisa memperjelas dari apa basis data yang dipakai oleh si rumah sakit tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.